Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat keuangan. Semoga semua dalam keadaan sehat. Melanjutkan video part 1 tentang pembahasan soal KK akuntansi PT Jaya Tama. Pada video kali ini saya akan membahas dokumen nomor 14 sampai dengan dokumen 26. Pada video sebelumnya kita sudah membahas menganalisis bukti transaksi dan mencatatnya ke dalam jurnal untuk dokumen nomor 1 sampai dengan dokumen nomor 13. Untuk lebih lengkapnya nanti sobat keuangan bisa melihat link videonya di kolom deskripsi video ini ya. Langsung saja sobat keuangan, kita lanjutkan pembahasannya. Dokumen nomor 14 ini ada bukti kas keluar untuk pelunasan utang dagang tertanggal 15 November kepada PT Dirama. Nah, ini juga sudah saya tampilkan daftar saldo utang untuk PT Dirama transaksi tanggal 15 November 2021 itu ada termin 3/15 N/45,1% ya. Artinya sudah tidak mendapatkan diskon lagi, maka kita langsung mencatatnya ke dalam cash payment journal. Tanggalnya jangan lupa ya sobat keuangan, kemudian evidence number-nya dan deskripsinya PT Dirama pembayaran utang untuk di kolom debit. Di debit di kolom account payable ya sobat keuangan, dimasukkan nominalnya adalah Rp297.343.750. Kemudian di kredit ada cash in bank dengan nominal yang sama yaitu Rp297.343.750. Jadi sudah tidak mendapatkan diskon ya sobat keuangan. Kita lanjutkan di dokumen transaksi nomor 15 ya sobat keuangan. Di sini ada pembayaran listrik, air, dan telepon bulan Desember 2021. Nah, perlu saya sampaikan sobat keuangan, dari soal PT Jaya Tama paket 2 ini sebenarnya di soal aslinya ini pembayaran listrik, air, telepon bulan November ya. Nah, kenapa saya adakan revisi? Karena saya melihat di neraca saldo per tanggal 30 November 2021 itu untuk saldo accrued expense atau utang beban itu hanya cukup untuk menutup pembayaran utang gaji bulan November ya. Jadi pada tanggal 1 Desember itu ada pembayaran gaji bulan November. Nanti teman-teman bisa atau sobat keuangan semua bisa lihat di video sebelumnya. Oke, langsung saja kita catat ke dalam jurnal. Tanggalnya 19 ya sobat keuangan, kemudian evidence number-nya 05 BKK, di kolom deskripsinya yaitu pembayaran beban PLN, PDAM, dan telepon. Kemudian di sisi debit kita masukkan di kolom serba-serbi ya untuk akun electricity, telepon, dan water dengan nomor akunnya yaitu 6111 ya buat keuangan. Kemudian nominalnya adalah Rp2.625.000. Di sisi kredit juga di kolom cash in bank ada Rp2.625.000. Jadi sama dengan yang ada di dokumen transaksi sobat keuangan ya. Oke, lanjut sobat keuangan di dokumen nomor 16 ya. Ini ada faktur ya. Tapi ini adalah faktur pembelian ya sobat keuangan. Sobat keuangan identifikasinya bisa lihat di bukti transaksi itu PT Dirama ya. Artinya PT JM melakukan pembelian kepada PT Dirama. Itu dicatatnya di purchase journal ya atau jurnal pembelian sobat keuangan. Langsung saja dimasukkan tanggalnya tanggal 20, kemudian invoice number-nya yaitu 018/DR ya sobat keuangan. Kemudian dimasukkan di merchandise inventory-nya di sisi debit itu 100
Rp586.649.500. Kemudian VAT-nya sebesar 10% itu ada Rp18.664.950, dan di kredit di account payable-nya adalah sama dengan di dokumen transaksi, yaitu Rp259.314.450. Nah, sobat keuangan, perlu saya ingatkan kembali, pada video part 1 dan video part 2 ini kita memang khusus membahas bagaimana entry dokumen transaksi ke dalam jurnal khusus ya, untuk entry ke dalam kartu persediaan, buku pembantu utang, dan piutang memang sengaja saya akan buatkan di part sendirinya. Nah, sobat keuangan, kita lanjutkan ya. Dokumen nomor 17 ya, sobat keuangan, ini ada bukti memorial tentang penghapusan piutang ya, sobat keuangan, tentang penghapusan piutang. Jadi diminta untuk melakukan penghapusan piutang terhadap toko Berlan sebesar 50% dari saldo piutangnya. Karena bangkrut nih, karena mengalami kebangkrutan toko tersebut ya, sehingga tidak bisa melunasi piutangnya. Kita lihat di daftar piutang ya, sobat keuangan, toko Berlan ini memiliki kewajiban kepada PT Jayatama sebesar Rp15.400.000. Jadi kalau 50%-nya adalah 7.700.000 ya, sobat keuangan. Nah, inilah kemudian yang akan kita catat di General Journal atau jurnal umum. Kita masukkan tanggalnya tanggal 21 ya, sesuai dengan bukti transaksi, kemudian invoice-nya yaitu 01/BM atau bukti memorial. Kemudian di deskripsi kita masukkan akunnya ya, sobat keuangan. Di debit itu ada allowance for doubtful debt sebesar 7.700.000. Kemudian di kolom kredit, di sebelah kredit maksud saya, ada account receivable untuk toko Berlan sebesar 7.700.000. Nah, itu untuk mencatat penghapusan piutang ya, sobat keuangan, dengan metode cadangan. Jadi langsung mengurangi saldo cadangan piutang dagang. Kita lanjutkan ya, sobat keuangan, ke dokumen transaksi nomor 18. Ini ada nota debit ya, nota debit ini untuk retur pembelian transaksi sebelumnya kepada PT Dirama. Dikembalikan 2 unit masing-masing untuk lemari pajang tipe 1 dan lemari pajang tipe 2. Nah, ini juga kita akan mencatatnya di jurnal itu ya, sobat keuangan, di jurnal umum. Langsung saja kita masukkan tanggalnya, jangan lupa tanggal 22, kemudian invoice-nya sesuai dengan nomor bukti yaitu 01/ND atau nota debit ya. Kemudian di sisi debit itu ada account payable ya, sobat keuangan, dan di sisi kredit ada merchandise inventory dan VAT-in dengan nilainya masing-masing. Untuk account payable-nya di debit itu ada Rp22.012.100. Kemudian di sisi kredit merchandise inventory-nya Rp20.011.000 dan VAT-in-nya atau pajak masukannya Rp2.001.100. Nah, perlu saya ingatkan kembali ya, sobat keuangan, sebenarnya untuk ketika terjadi mutasi persediaan, utang, piutang, kita juga langsung mencatatnya di kartu utang, di kartu piutang, dan juga di inventorika. Tetapi karena keterbatasan ilmu yang saya miliki dalam hal mengedit video, jadi saya buat nanti untuk entry ke dalam inventorika dan kartu buku pembantu utang dan utang, nanti saya buatkan di video tersendiri. Kita lanjutkan, sobat keuangan. Di dokumen nomor 19 ini ada voucher kas kecil ya, voucher kas kecil untuk pembayaran perbaikan lantai toko yang rusak ya, dan masuk di dalam akun maintenance expense ya, sobat keuangan. Kita mencatatnya di
petty cash ya. Di jurnal petty cash tanggalnya kita masukkan tanggal 23, kemudian dokumen atau evidence number-nya itu adalah 03 garis miring VKK voucher kas kecil ya. Kemudian di deskripsinya ada biaya perbaikan lantai toko. Untuk akunnya di debit maintenance expense, kemudian di kredit ada petty cash masing-masing Rp650.000 sama dengan di dokumen transaksi. Nah, sobat keuangan, saya ingatkan kembali ya kalau kita mengerjakan soal akuntansi secara manual di pembukuan ini, dibukukan ini diisi oleh tanda tangan kita ya, atau siswa atau siapa yang mengerjakan soal ini. Oke, kita lanjutkan sobat keuangan. Dokumen selanjutnya yaitu dokumen nomor 20 ya. Ini ada faktur, faktur kopi ya. Kita lihat di kop suratnya, kop dokumen transaksinya ini PT Jaya Tama, artinya dijual kepada toko Armida ya. Toko Armida ini kita langsung catat saja di sales journal. Sales journal kita masukkan nominalnya untuk account receivable-nya sebesar Rp289.712.500 sama dengan di dokumen transaksi ya sobat keuangan. Kemudian di kreditnya ada sales of merchandise itu senilai Rp263.375.000. Kemudian di VAT out atau pajak keluarannya ada Rp26.337.500. Nah, sobat keuangan, untuk menghitung cost of goods sold dan mesin inventory-nya sebenarnya akan mudah sekali jika kita menggunakan inventory card ya. Kita langsung bisa menjumlahkan antara unit dari lemari pajang tipe 1 dan lemari pajang tipe 2. Nah, ini saya munculkan contoh sederhananya dalam menentukan atau menghitung harga pokok penjualannya atau cost of goods sold-nya ya, teman-teman. Bisa dilihat ini penjualannya adalah untuk lemari pajang tipe 1 20 unit, sementara lemari pajang tipe 2 adalah 18 unit. Nah, kita harus masukkan one by one atau satu persatu ya sobat keuangan karena ada harga yang berbeda. Jadi karena kebetulan PT Jaya Tama pakai 2 ini menggunakan pencatatan FIFO ya. FIFO yaitu first in first out ya, barang yang masuk pertama akan dikeluarkan pertama. Jadi masuk pertama keluar pertama. MTKP ya. Untuk lemari pajang tipe 1 itu ada 2 harga yang berbeda ya, 12 unit dengan harga Rp4.062.500, kemudian yang 8 unitnya ada harga Rp4.065.000. Sehingga totalnya kalau 20 unit itu Rp81.270.000. Sementara tipe pajang 2 itu yang 11 unit itu harganya Rp5.937.500, kemudian yang 7 unit adalah Rp5.940.000. Sehingga totalnya adalah Rp106.892.500. Sehingga kalau digabungkan tipe pajang 2 dan 1 totalnya adalah Rp188.162.500. Itu untuk menghitung harga pokok penjualannya ya atau cost of goods sold-nya sobat keuangan. Nah, ini sebenarnya akan lebih mudah kalau kita menampilkan inventory card-nya ya. Tapi tidak masalah karena ketika sobat keuangan menelusuri ini mutasi pembelian dan penjualan untuk transaksi PT Jaya Tama ini maka juga bisa dapat dihitung. Nah, kita lanjutkan ya sobat keuangan. Dokumen nomor 21 ini ada voucher kas kecil lagi, yaitu untuk pembayaran biaya newspaper dan tabloid bulan Desember. Maka kita langsung entry saja ke dalam jurnal petty cash ya. Kita masukkan tanggalnya tanggal 25, kemudian evidence number-nya 04 garis miring VKK ya. Kemudian untuk deskripsinya biaya newspaper dan tabloid. Untuk di debit kita masukkan akunnya ya. Akunnya yaitu newspaper and tabloid expense.
dan di kredit ada petty cash, masing-masing Rp500.000 sama dengan di bukti transaksi. Oke, lanjut lagi Sobat Keuangan di dokumen nomor 22 ya. Dokumen nomor 22 ini ada faktur, tapi Sobat Keuangan harus perhatikan ini adalah kopnya PT Andara. Berarti PT Andara menjual kepada PT Jaya Tama. Artinya bagi PT Jaya Tama ini adalah transaksi pembelian, maka dicatatnya di jurnal pembelian atau purchase journal. Maka langsung saja kita catat tanggal, jangan lupa, kemudian invoice number-nya adalah 130/AN sama dengan di bukti transaksi ya Sobat Keuangan. Di kolom debit ada merchandise inventory dan fade-in, di kolom kredit ada account payable. Merchandise inventory-nya 135.050.000, kemudian fade-in-nya sebesar 10% ya dari merchandise inventory, yaitu 13.505.000. Dan di account payable di sisi kredit totalnya adalah 148.555.000 sama dengan di bukti transaksi ini Sobat Keuangan. Oke, kita lanjutkan Sobat Keuangan di dokumen nomor 23 ya. Ini ada pembelian perlengkapan toko ya. Pembelian perlengkapan toko tertanggal 27 Desember 2021 senilai 1 juta. Maka langsung saja kita catat di petty cash ya. Di tanggal 27, kemudian evidence number-nya 05/VKK pembelian perlengkapan untuk deskripsinya, kemudian akunnya Office Supplies ya. Office Supplies, nomor akunnya jangan lupa teman-teman, Sobat Keuangan semua. Kemudian di sisi kredit ada petty cash, masing-masing Rp1 juta. Nah, di dokumen nomor 24 Sobat Keuangan ini ada bukti kas masuk ya. Pelunasan dagang atas penjualan tanggal 6 Desember yaitu termin 2/10, N/30 dan ada retur ya tanggal 8 Desember. Tetapi karena transaksinya ini sudah melewati batas termin maka tidak lagi ada diskon ya. Maka langsung kita catat sesuai dengan bukti transaksi yang ada, yaitu masing-masing kita mencatatnya di jurnal penerimaan kas ya, cash receipt journal. Di sisi cash in bank di debit itu sebesar Rp274.312.500 dan di sisi kredit di kolom account receivable ya, di akun account receivable sama nominalnya Rp274.312.500. Itu dokumen nomor 24 ya Sobat Keuangan. Ada diterima dari toko Lavender. Tidak mendapatkan diskon lagi ya. Oke, selanjutnya kita lanjut di dokumen 25 ya Sobat Keuangan. Ini ada transaksi bukti kas keluar untuk pengisian kembali kas kecil. Nah Sobat Keuangan, saya selalu mengingatkan bahwa sebelum kita mengerjakan soal siklus akuntansi selalu harus dipahami dan dibaca untuk kebijakan akuntansinya. Nah kebetulan PT Jaya Tama ini untuk kebijakan akuntansinya pengeluaran kas sebesar 2 juta atau kurang dibayar dengan kas kecil dan sistem pencatatannya menggunakan sistem dana tidak tetap. Nah, jadi ketika terjadi pengisian kembali kas kecil maka jurnalnya adalah petty cash di sebelah debit dan cash in bank di sebelah kredit. Karena PT Jaya Tama menggunakan pendekatan sistem dana tidak tetap. Tanggalnya tanggal 30, nomor evidensinya adalah 06/BKK ya. Kemudian di sisi serba-serbi debit itu ada petty cash, kemudian di kredit ada cash in bank masing-masing Rp3.993.750. Kita lanjut di dokumen nomor 26 ya Sobat Keuangan, dokumen terakhir dari PT Jaya Tama. Di sini ada bukti kas keluar untuk pembayaran utang kepada PT Andara ya Sobat Keuangan. Tertanggal 9 Desember, ini terminnya adalah 3/15, jadi kalau sekarang sudah tanggal 31 dan transaksinya tanggal 9 Desember sudah tidak mendapatkan diskon ya ketika melakukan pembayaran. Maka langsung saja kita catat di cash payment journal ya tanggal 31, kemudian deskripsinya adalah
PT Andara. Ini nomor buktinya, saya kelewat ya sobat keuangan, harusnya di evidence number-nya ditulis di situ 07 BKK ya. 07 BKK, nanti sobat keuangan tambahkan sendiri ya. Saya lupa tadi, entry untuk nomor buktinya. Nominalnya di account payable 270.666.000 ya. Sama di sisi kredit di kolom cash in bank ada 270.666.000. Nah, itu tadi sobat keuangan pembahasan kita tentang soal akuntansi PT Jaya Tama dokumen nomor 14 sampai dengan 26. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua, terutama anak-anak Bapak yang sedang mempersiapkan diri dalam persiapan mengikuti uji kompetensi keahlian akuntansi yang insya Allah akan dilaksanakan di bulan April tahun 2022 ini. Mudah-mudahan video sederhana ini bisa membantu dalam proses menganalisis bukti transaksi dan mencatatnya ke dalam jurnal khusus. Itu saja Sobat Keuangan, saya Heri Bambang Santoso, Guru Produktif Akuntansi SMK Negeri 2 Balikpapan. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.